Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membaca beberapa tafsir tadi, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Munir, Lataiful Isyarat, Mafatihul Ghaib, juga maupun yang membaca tafsirnya Syekh Najmuddin Kubro ya. Juga yang membaca tafsir Al-Alusi, Al-Jalalain juga, dan Iqrabul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hajj pada ayat yang ke-38 dan 39. Saya baca buntut atau ujung dari yang ayat yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bahwa Allah telah menjadikan unta dan maupun kerbau atau sesuatu yang besar, entah itu apapun saja, sebagai syair Allah ya, gunung-gunung, bukit-bukit, Safa Marwa ya, juga maupun jibal secara umum, apapun itu, manakala dijadikan syair Allah, maka kita pun harus menghormatinya. Contohnya adalah warna merah putih. Itu saya kira biasa saja, hampir tidak ada yang istimewa serupa warna-warna yang lain, apakah itu hijau, ungu, dan seterusnya. Tapi manakala yang menjadi perlambang atau simbol dari negara, kita wajib menghormatinya. Kita diminta mengingat Allah untuk ketika menyembelih binatang-binatang itu, apakah shawaf, berbaris-baris itu, menunggu giliran disembelih, atau berdiri, atau ketika diikat kakinya untuk dirobohkan atau diserimpung ya. Namun patut diketahui, digarisbawahi bahwa Allah tidak menerima dagingnya unta kemudian darahnya, tapi takwa yang sampai kepadanya. Wabasyiril muhsinin. Kabarkanlah atau sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang muhsin. Muhsin ini berbuat baik meskipun sudah dijahati, memaafkan meskipun sudah berulang kali dikecewakan, menuntut jauh lebih sedikit hak dan menunaikan jauh lebih banyak kewajiban. Berikutnya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah yudafi'u. Tadi sudah diulas banyak ya dari perspektif bahasa. Oh ya, ada pendapat Syekh Muhammad bin Ashur ya, Syekh Muhammad bin Ashur ya, ulama dari Tunis yang ngarang tafsir Tahrir wa Tanwir itu. Beliau hidup di masa mundurnya kekhalifahan Turki Utsmani atau kerajaan Ottoman, kemudian penjajahan, karena beliau meninggal 75, penjajahan bangsa Eropa ke Afrika, kemudian juga hidup di masa revolusi dan bahkan kemerdekaan Tunisia sendiri. Sebelum kelak beliau seorang pakar dalam mazhab Maliki ya, ayahnya seorang qadhi, seorang hakim, seorang kepala Mahkamah Agung ya. Dan beliau hidup di masa peralihan pra kemerdekaan menuju kemerdekaan, dan puncaknya masterpiece-nya adalah itu. Di samping beliau juga seorang pakar dalam tafsir Maqasidi. Baik. Ada salah satu pendapat menarik dari dari Syekh Ibnu Ashur. Ini sebagian orang mungkin menolak bahwa kurban itu, daging kurban boleh dijual. Kalau memang orang sudah tidak ada yang mau, udah jual saja. Nanti bisa ditransfer ke tempat lain ya. Kalau sekarang mungkin ditaruh di freezer, dikirim tempat-tempat lain ya. Boleh jadi, atau kan banyak orang memaksa berkurban atau apa ya, padahal yang banyak lah yang wilayah yang seharusnya tidak berkurban dan seterusnya. Mungkin sementara orang menolak pendapat itu ya, tapi itu saya kira pendapat yang revolusioner ya. Baik, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah memberi perlindungan, membela, memberikan penjagaan terus-menerus kepada orang-orang yang beriman. Kemarin sudah kita singgung, iman ini paling banyak loh redaksinya di Quran, salah satunya ya. 800-an, 879, banyak sekali itu. Orang kalau beriman
ablighu ma'manahu, Allah akan menempatkannya ke tempat yang aman baginya. Kemudian lingkungannya aman, tempatnya, kampungnya, negaranya ya. Kalau ia menerima tanggung jawab, dia amanah ya. Tidak menyimpang, tidak serong dan seterusnya, atau tidak hianat ya. Kemudian aman, amanah, mukmin ya. Amin itu doanya ya. Ma'manah itu tempat yang aman. Bisa kita maknai begini, Allah memberikan pembelaan, perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Apakah ini dalam arti orang yang taat, berarti Allah menjaga dari maksiat? Apakah ini dalam arti orang yang visioner, berarti Allah menjaga dari banalitas atau cara berpikir yang pendek, yang sempit? Ini aman juga, aminu juga bukan satu lagi. Atau ini juga bermakna, kalau memang maknanya adalah terang, maka Allah akan menjaga dari gelap. Kalau ini maknanya sunnah, maka Allah akan menjaga dari bid'ah dan seterusnya begitu. Anda bisa kembangkan sendiri. Kemudian amanu ini bukan hanya orang, seperti kemarin kita kemukakan dalam teori sejarah itu, dalam yang ngaji maghrib itu, bahwa boleh jadi ini organisasi, boleh jadi institusi, boleh jadi ini lembaga, boleh jadi negara, boleh jadi kumpulan masyarakat, bukan hanya person. Sama dengan kita mengatakan yang kemarin Ken Arok ya, pesan keris kepada Mpu Gandring. Mpu Gandring itu ya PT Pindad saja, pabrik itu, bukan orang. Kemudian Kebo Ijo itu ya Kopassus itu, bukan orang itu, memang satu kompi atau batalion pasukan elit khusus untuk yang menjadi ring satu dari kerajaan atau Tumapel waktu ya. Boleh juga kita membacanya demikian. Tapi itu hanya pembacaan saja, dan Mas Habib itu punya analisis menarik. Emaknya Ken Arok ini diperkosa di mana katanya? Di sawah, di kuil, atau di kuil yang ada di tengah sawah ya, dan terus berdebat dengan Pak Saifi di bawah itu. Satu lagi, jadi kalau memang Allah memberikan penjagaan senantiasa terus menerus ya, perlindungan kepada orang yang beriman dalam arti dia taat berarti dijaga dari maksiat. Kalau si mukmin ini rupa-rupanya ulama, Allah akan memberikan penjagaan, perlindungan dari juhala, dari orang-orang bodoh yang dipolitisasi sedemikian rupa oleh pemilik modal, oleh korporat, oleh korporasi. Sebab betapa banyak, ini pandangannya Michel Foucault, knowledge is power, itu dulu kuno itu. Ilmu adalah kekuatan. Tidak, orang yang punya kuasa, dia bisa kendalikan ilmu, opini masyarakat, opini publik. Beberapa mungkin tidak nyampe pada pembahasan ini, tapi ya sudah, salah kalian sendiri. Faiz misalnya. Kok membingungkan? Ya sudah, kalau bingung organ saja Heri ya, organ dioksida katanya, komponen ya. Tapi tidak apa-apa, nanti Anda nyampe juga karena di forumnya ulama. Jadi memang ulama ini dilindungi Faiz dari juhala macam Anda dan sederet ke sana ya, kecuali Burhan ya atau Ndul termasuk dan Bahri lah, karena sudah mulai nggak nakal itu. Oke, kalau begitu betapa banyak apa tadi katanya Michel Foucault itu. Michel Foucault ini cita-citanya ingin jadi lumba-lumba, agak aneh ya. Gundul, botak ya, berdebat dengan siapa? Siapa itu? Avram Noam Chomsky ya. Dia nggak pinter bahasa Inggris, berdebat dalam bahasa Prancis. Ada rekamannya yang sudah pernah nonton ya, tahun 70 debatnya itu. Bagus sekali, saya senang nonton video-video lama, termasuk videonya Muhammad Ali, kan video kuno kan ya, yang diwawancara BBC itu loh. Saya heran kok putih semua. Presiden Amerika tinggal di gedung putih, Miss Universe, Miss Amerika itu berkulit putih, iklan-iklan sabun semuanya putih, malaikat juga digambarkan putih katanya. Memang malaikat tidak ada yang kulit hitam katanya. Lalu dia jawab sendiri, ada di belakang sedang mengaduk susu kan, bikin madu katanya. Kemudian banyaklah itu ya. Pokoknya black itu terkesan buruk katanya. Bukankah orang berkulit putih juga jahat ya. Dan kemudian Tarzan juga digambarkan berkulit putih di tengah-tengah orang-orang kulit hitam Afrika, dan Tarzan bisa berkatanya Muhammad Ali itu ya, Allah yarham itu, Tarzan ini bisa bahasa binatang, sementara orang Afrika yang berabad-abad di hutan tidak bisa bahasa binatang katanya. Lalu yang mewawancara ternyata berkulit putih ya. Kamu pernah nonton kan film Tarzan ya? Alright katanya. Oke, baik, kita teruskan. Kemudian innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Rupa-rupanya ada ayat yang senada dengan ini. Jadi
Innallaha la yuhibbul kha'inin. Innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada tipu daya orang-orang yang khianat gitu. Khianat ini ya di sini khawan ya, menarik ya, karena senada dengan yudafi'. Dan kafur tadi sudah disinggung ya oleh Gus-Gus di sana itu. Kafur ini lawan kata dari syukur ya, atau syukur. Khawan, khianat. Tadi disinggung bagus dalam tafsir Isyari itu, tapi saya mencoba memberikan pendekatan yang sedikit berbeda. Setiap manusia ini kan punya potensi untuk khianat, untuk tidak amanah. Yang tidak punya potensi itu hanya para nabi ya, para rasul ya. Para rasul lebih karena memang bersinggungan dengan masyarakatnya, dengan umatnya lah dalam hal ini. Namun demikian bagi kita ini selalu ada pikiran-pikiran culas bagaimana memanage ya, mengatur, menata kelola potensi khianat dalam diri kita. Mula-mula kita melihat begini, keseharian kita ini disimbolkan dengan makan, minum, tentu saja keluar kotoran tadi Nur ya, katanya dayat tadi dipisahkan dayat dan kotorannya. Makan, berumah tangga, kemudian butuh akan dihormati ya. Setiap pemenuhan pada kebutuhan itu menimbulkan khianat, katanya Erich Fromm ya. Kalau Anda membaca bukunya Pak Herli itu, seharusnya ada di sini, nanti saya tunjukkan ya. Ya katakanlah ini bukunya Pak Herli lah, sudah itu. Maka di situ diceritakan mengenai Erich Fromm ya. To be dan to have itu disinggung di sana, yang juga sudah sering kita singgung ya. Oke. Menjadi dan memiliki. Ini dua problem terbesar manusia. Pada dua aspek ini, ingin menjadi apa dan ingin memiliki apa, lalu ada istilah human being dan atau human having, manusia yang menjadi atau memiliki, ini potensial untuk lahirnya para pengkhianat ya, untuk orang yang berkhianat atau menyimpang. Dan jelas sekali berkhianat dahulu, berkhianat pada agama sebagai simbol kewarganegaraan harus dihukum mati. Itu redaksi hadis itu man badala dinahu faqtuluhu, yang pindah agama bunuh dia. Nah, kalau sekarang ya tidak, yang mengkhianati negaranya, karena citizenship ini ditandai bukan dengan agama tapi dengan negara. Yang menjual-jual negaranya ya. Jadi pada aspek to be dan to have itu manusia potensial untuk berkhianat. Belum terjawab pertanyaan. Bagaimana menata kelola, merearrange supaya kita tidak minimal lah potensi berkhianat ini ringan. Ingatlah kisah Hai bin Yaqzan ya, yang diasuh oleh rusa, mama rusa atau kancil itu, katakanlah beruang lah ya, beruang iya. Nah kalau rusa ini satu perusahaan, berarti dia dikelola oleh pabrik. Ini kan kita dirawat pabrik semua ya kan, ada pabrik. Jadi mak manah tadi bukan maknya Maman, bukan mak manah, tempat yang aman, bukan mak man. Karena Maman tersenyum ya. Jangan sedih Man, santai, biarkan beliau bahagia di sana. Bahagia kok dilarang ya. Oke. Bagaimana? Nah, kita kembali bergeser dari teori tadi itu ya, maju sedikit, kemudian nanti kita belok kiri. Potensial karena to be dan to have. Oke. To be dan to have ini mensyaratkan to do. Kamu ingin jadi apa? Ya lakukan. Kamu atau Anda atau kalian ingin punya apa? Ya lakukan. To be menjadi, to have memiliki, to do bekerja. Tetapi sebenarnya kalau di bukunya Edward de Bono itu How to Have a Beautiful Mind, ada buku bagus di bawah itu ya, saya lihat itu. Saya sudah baca yang lateral, yang Beautiful Mind juga baca, tapi terjemahannya buruk di situ. Saya sebagai penikmat tulisan-tulisan itu kecewa lah dengan terjemahan itu. Banyak bertele-tele terjemahannya. Tuduh, oke, berbuat. Tetapi dalam tuduh ini manusia juga potensial culas atau berbuat curang. Kalau begitu di mana? Berpikir itu dia kata kuncinya. Jadi betullah kalau Allah yarham Pram, Pak Pram itu menyatakan orang itu harus adil, jujur, bahkan sejak dalam pikiran. Jadi kalau dalam untuk to be dan to have harus to do ya. To be kan ingin jadi apa? Human being.
To have ingin punya apa? Human having, ini kompetensi teknis, persaingan apa macam-macam di sini. Dan manusia harus berbuat, to do. Tapi tiga-tiganya potensial berkhianat ke negaranya, ke temannya, ke agamanya macam-macam. Maka di pemikiran lah manusia itu harus berlatih untuk jujur tidak khianat itu. Nah itu dia. Itu terapinya ya, dimulai dari pikiran. Oke. Kafur ini juga dimulai dari pikiran juga. Ingkar nikmat, kufur nikmat, macam-macam itu juga. Sudah enak-enak di Indonesia nggak bersyukur. Pengen jadi Arab lah, pengen jadi Barat ya. Sudah jadi Indonesia saja. Nah itu dia. Jadi nggak cocok dia dengan buku, dengan kitab pun nggak cocok ya. Cocoknya dengan molen besok ya, dibersihkan supaya nggak dimarahin Pak Sul lagi. Ya oke. Nah silakan Anda cari sendiri. Baik, singkat saja. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini udzina belum tentu ini diizinkan, belum tentu perintah loh ya. Ini bukan perintah. Yang perintah belum tentu wajib. Tuh Anda cari banyak itu. Contoh, ayat terpanjang di Quran itu kan ayat tentang utang. Semoga cepat beres Pak Khalid ya semua problem ini. Bagaimana itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Datangkan saksi yang adil. Kamu kalau punya utang di warung, di toko bangunan Heri, faktubuhu, catat. Itu kata perintah, boleh wajib, boleh sunnah, boleh anjuran, boleh tarhib, boleh motivasi, apa saja itu. Sama dengan perintah apa? Ayo sholat. Hormati orang tua. Ya boleh jadi doa kata perintah itu. Boleh jadi tidak wajib, boleh jadi sunnah. Jadi tidak semua perintah berkonsekuensi wajib ya. Nah itu dia. Man syaa fal yu'min. Kalau mau iman saja. Man syaa fal yakfur. Ya kalau nggak mau kafir itu. Lalu Allah nyuruh kafir berarti itu. Nah itu nanti Anda cerna sendiri ya. Kok saya sulit mencerna Pak? Berarti kita orang-orang beriman dilindungi oleh Allah dari juhala ya. Karena salah satu maknanya apa tadi? Yudafi'u 'anil ladzina amanu. Salah satu maknanya ulama. Berarti melindungi dari juhala yang culas sejak dalam pikiran, lalu menyewa para pendengung atau buzzer, menyewa para propagandis, menyewa banyak apalah ya media-media untuk merubah opini kita ya. Oke. Dan di Quran itu ayat perang kalau membaca Baqarah 215 yang santai busan Baqarah begitu itu loh. 215 dan 216 itu di Baqarah 215, 216 yang ada gitu-gitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yas'alunaka 215 adalah yas'alunaka maza yunfiqun. Ayat 216 tentang infak. Ayat 215 infak, 216 perang. Apa maknanya? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kamu wajib perang loh ya meskipun kamu tidak suka. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah waktu itu mungkin pernah kita singgung. Infak, nafkah, zakat, infak, sodako itu melindungi negara dari dalam. Ekonomi, keamanan, macam-macam. Ekonomi ya terutama ya. Perang melindungi negara dari ancaman dari luar. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang bertanya, kok ini setelah ayat infak, kok ayat perang? Nah, dan kita harus belajar berpikir ya, menalar itu di situ. Ya otak lah dipakai itu. Ada lucu pertanyaan siapa? Bahasa lama atau Jawas atau siapa itu? Oh, habis baca kitab, baca Quran dicium-cium. Nabi nggak pernah cium Quran. Ya di zaman Nabi belum ada Quran, belum ada mushaf itu. Jadi di situ kadang otak nggak dipakai. Aduh, gimana ya? Tapi ya sudahlah. Itu otaknya bercampur dengan apa Heri tadi ya? Otak udang. Tainya di kepala. Oke. Kotorannya sorry. Saya semoga dijauhkan, dihindarkan dari kata-kata kotor seperti itu. 2022 ini resolusi untuk berkata-kata baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi infak, pendayagunaan, distribusi harta itu termasuk include di dalamnya. Karena ini perang ini berarti kapan sih bulan yang boleh perang? Baca lagi Baqarah tadi itu. Baqarah 215 nanti ketemu itu. Nyambung kok itu. 216 ya. 215, 216, 217 nyambung itu. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Bulan haram itu adalah kita linfih ya.
yang dilarang perang, salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Apalagi bulan Rajab ya. Muharram. Setelah itu boleh perang gitu. Makanya kata Imam Busiri, bulan-bulan itu terasa singkat. Coba baca Burdah bab jihad itu, bab yang ke-8 itu kan. Nanti nyampe di sana. Kalau belum cocok juga dengan Burdah ya sudah ngaji saja nanti ya. Pokoknya cinta sama itu, udah keren sekali itu. Waktu itu juga ada, saya tidak mau sebutkan siapa, tapi ada yang bertanya, Pak, Maulaya Sholli atau Yusolli yang benar? Bukan, Maulaya itu Tuanku, Sholli itu fil amar. Lu enggak, Yusolli atau Yasolli. Sudah baca sholawat saja mas, enggak usah debat. Seneng enggak apa-apa, enggak seneng enggak apa-apa. Oke, innallah ala nasrim. Oke, zolim, apa sih makna zolim itu? Lalim ini sedikit rupa-rupanya, tidak terlalu banyak. Kalau apa tadi, iman banyak ya, jika dibandingkan khianat itu hanya 16 kali ya enggak salah. Diizinkan tadi uzina ya, uzina, azan, izin itu kuping semua maknanya ya. Ta'azzana ruminan syakartun azidna yang gitu ya. Kalau mereka dizolimi ini, sekali lagi kita menegaskan kan sudah lewat Ashhurul Hurum, berarti bulan boleh perang. Tapi jangan lupa statistik menyebutkan bahwa Nabi ini lebih banyak diplomasi atau perang tidak pecah karena Nabi berdiplomasi. Diselesaikan di meja perundingan. Itu sama dengan kedaulatan Indonesia yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, selesai di meja perundingan. Bung Karno ditangkap, dipenjara di Indonesia itu. Bung Hatta enggak mau, saya mau diadili di Belanda katanya. Saya nggak mau diadili di Indonesia itu. Dan beliau bebas itu, karena beliau kuliah di sana kan. Dan di Belanda itu berbeda dengan pengadilan di Indonesia. Belanda, pengadilan negeri Belanda. Di Indonesia pengadilan penjajah. Pengadilannya VOC, PT lah itu ya. PT Empu Gandring ya, PT Kebo Ijo dan macam-macam tadi itu. Di situ Bung Hatta lebih cerdas ya. Sampai ditulis kan lagunya kan. Oleh siapa? Oleh Iwan Fals ya. Kan di sini ada Iwan Males ya. Saya enggak nyebut Maman ya, tapi ya nyanyi-nyanyi lagunya Iwan Fals enggak paham. Memang bukan ulama kok nyanyi itu. Tapi ya syukurlah itu. Sudahlah begitu, duduk di atas lagi ya. Oke. Sebenarnya bukan hanya Mamandul juga lah dalam hal ini. Sedikit bi'annahum zulimu. Jadi perangnya Nabi ini mungkin beberapa kali sudah kita singgung ya, banyak selesai di meja perundingan. Artinya apa? Nabi lebih mengutamakan diplomasi daripada perang, sebab perang itu merugikan. Dan ini tidak ada perang yang lebih manusiawi selain perangnya Nabi ya. Kalau di periode Mekah ini perang tribalistik ya, tribalisme. Belum ada syariat itu. Perang antar etnik, antar suku, rebutan akses ekonomi atau dalam membangun konstelasi politik. Nah, itu saja. Selebihnya tidak ada. Ini disinggung kalau tidak salah di Karen Armstrong itu. Ada disinggung itu. Di History of God ya, sejarah Tuhan. Baik. Jadi karena perangnya Nabi dizolimi, ya kita wajib melawan. Namanya dizolimi ya. Jadi perangnya ini defensif, difa'i ya, bukan tolabi. Innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah terhadap untuk menolong mereka itu sungguh-sungguh Ia Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Satu lagi catatan yang juga tidak kalah penting, dua ayat ini kalau kita narasikan, kalau kita baca dalam konteks kita saat ini, kira-kira bunyinya begini. Kan sesekali kita perlu membaca Quran dalam keadaan kita saat ini kan ya, supaya kita mendapatkan poinnya. Tadi kemarin kita menyinggung wajilat qulubuhum, kemudian kurban ya, kemudian haji, sa'irullah, macam-macam itu, kita merekonstruksi perjalanan itu. Nah, coba ini kita rekonstruksi ulang dalam keadaan kita saat ini. Tadi sebenarnya sudah ya dimulai dari itu, orang dengan kebutuhan kita. Membaca Indonesia saat ini misalnya, kalau mau tahu banyak problem, tanya kepada orang pesimis. Kalau mau tahu banyak solusi atau Indonesia baik-baik saja, tanyalah kepada orang optimis. Saya lebih memilih opsi yang kedua. Indonesia ini baik-baik saja sebelum dan setelah ada kita. Jadi narasi yang dibangun misalnya, kita kan hampir terjebak sejak ISIS itu kan
platform untuk revolusi, bikin gerakan besar untuk impeachment, pemakzulan. Nggak ngerti pemakzulan, cari sendirilah itu. Memang susah ya orang bodoh pegang HP pintar. Mending orang pintar nggak pegang HP, nggak apa-apa itu. Apa ini terdengar? Orang tidak berilmu pegang HP pintar. Saya menghindari kata-kata itu 2022 ini ya. Kalau kepleset berarti ini memang watak kalian. Sebagian dari kalian itu. Lebih baik orang pintar nggak pegang HP pintar daripada orang tidak berilmu pegang HP pintar. Jadi Indonesia ini pengguna internet terbesar. Sekarang sudah internet itu sudah generasi kelima loh ya, 5G. Lalu otak Anda masih generasi kedua. Yang kalau ngirim data itu masih 62 kilobyte. Jadi sangat terlambat. Nah, ini kan informasi mengalir datang sangat cepat. Sementara pengetahuan kita, piranti-piranti kita tidak mendukung untuk menerima informasi secepat itu. Kalau di sini mungkin ya nanti akan bangkit cepat ya, bisa menyusul. Kalau tidak senang tidur ya. Kalau sadar bahwa bodoh lalu belajar misalnya itu. Oke. Sadar bahwa tidak berilmu lah ya, juhala. Kemudian belajar. Oke. Membaca kondisi Indonesia saat ini pasti membaca dalam dua perspektif. Satu pada perspektif sosial politik, kemudian yang kedua pada perspektif ilmu pengetahuan. Saya akan ingin membaca yang kedua saja. Sosial politik itu bacanya Habib lah sudah itu. Dan saya sudah bosan membaca itu ya. Lu malas saja, ngikuti juga. Paling juga ke sana nanti. Di presiden 2024 siapa presiden saya sudah tahu itu. Kemudian nanti siapa gubernur Jawa Timur setelah yang sekarang itu juga saya juga sudah tahu. Karena saya menganalisis itu semua ya, dan itu kerjaan filosof itu, kerjaan ilmuwan ya. Nanti yang siapa yang mau ditangkap KPK, saya juga sudah tahu. Lalu ngapain itu? Nggak ada hal-hal yang menarik di situ sudah nggak ada. Baik, mari kita membaca Indonesia dalam perspektif ilmu pengetahuan, dan ini pekerjaan kita yang serius. Oke. Semoga selesai 5 menit lagi. Amin ya. Siapa yang amin tadi ya? Oh ya, bagus amin. Ya, bagus. Betul itu. Nah, membaca Indonesia dari perspektif pengetahuan, kita pengguna internet terbesar di Asia Pasifik ya. Dan milenial pengguna internet itu. Kemudian mengikuti yang trending misalnya. Yang apalah tagar macam-macam begitu-begitu. Sebahagian menggunakan itu untuk berdagang. Oke. Nah, membaca Indonesia dari perspektif ilmu, kita tadi kan dua Indonesia ya, sosial politik dan ilmu. Kita fokus di ilmu. Membaca Indonesia dari perspektif pengetahuan, coba kita pelajari Indonesia singkat saja. Indonesia lahir tahun 45 sebagai nation state. Sebagai bangsa ya, sebagai state, sebagai negara. Sebagai nation, bangsa, lahir 28 Oktober 1928. Berarti kita belum 100 tahun. Kalau pakai teori Ibnu Khaldun masih generasi kedua ini. Nanti generasi ketiga ini mundur saya itu. Ini kan sudah mundur ini, sudah mulai bangkit ya. Jadi belum 100 tahun. Oke. Sebagai bangsa kita sangat muda, artinya kalau berbicara Indonesia sebagai bangsa, ini bicara Indonesia sebagai ilmu lebih dominan. Bicara Indonesia sebagai negara, ini bicara Indonesia sebagai politik lebih dominan. Kita ini, kita ini nation state, betul ya? Nggak tahu nation state itu. Aduh, kah. Nation state, bangsa, state negara. Kalau bahasa Inggris baca dari belakang, Mas, berarti negara bangsa. Bicara Indonesia sebagai negara, berarti politik, sosial politik, sebagai bangsa berarti sebagai ilmu peradaban. Sebagai bangsa ini ilmu yang dibangun. Kita berbangsa satu ya, berbahasa satu. Bahasa ini simbol kebudayaan, simbol peradaban, simbol pengetahuan. Bahasa kita masih muda, artinya bahasa kita belum kompatibel sebagai bahasa ilmiah. Paham enggak? Paham ya? Makanya bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa asing, dominan bahasa Arab. Juga bahasa Belanda, bahasa Portugis, juga bahasa-bahasa daerah.
Artinya kita sebagai ilmu masih sangat muda. Sebagai politik lebih muda lagi. Makanya state ini segala upaya untuk meruntuhkan keindonesiaan kita dari perspektif ilmu, peradaban, dan kebudayaan pasti dengan memutus mata rantai atau akar sejarah kita ke masa lalu. Ya kerajaan-kerajaan itu kan banyak sekali kita punya kekayaan. Ya punya kalender, punya bahasa pemersatu, 5 Franka, itu maksud saya. Dan di situ khawan, pengkhianatnya, kafurnya itu lebih banyak itu. Ini sudah terlalu ilmiah nih kayaknya ya, jadi tidak perlu diteruskan berlama-lama. Saya pungkasi dengan pernyataan begini. Karena bahasa Indonesia kurang cocok dengan ilmu, kan dari bahasa Arab ya kan? Coba Anda baca Quran, kemarin saya tunjukkan ke Burhan atau yang ngaji Quran itu. Ini jadi bahasa kita semua. Adil, hukum, sholat, hakim, kemudian daerah, kemudian wali, wilayah, sudah jadi bahasa kita semua. Artinya, kalau mau kita harus adakan revolusi bahasa. Sebelum merombak di politik, sebelum apa. Kita loh, kalau ngomong ilmu, malu berbahasa Indonesia, betulkah? Orang itu dianggap pinter kalau dia kuasai bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa? Bahasa kita belum kompatibel dengan kebudayaan, dengan peradaban. Nah, ini bahasa harus membuka diri di sini. Nah, kalau ini dirubah nanti pelan-pelan supaya setara gitu loh. Kenapa sih saya sering mengemukakan ini ada ini bahasa Indonesianya, kenapa malu kita pakai, ya kan? Ideologi itu kan adicita itu. Dia religius, ada loh bahasa Indonesianya. Kenapa kita malu? Nah, ini perjuangan ilmiah sebenarnya supaya bahasa kita setara dengan bahasa asing itu. Nah, itu dia. Kalau itu bisa nanti percaya diri. Kenapa bahasa Inggris banyak dipakai? Yang sebenarnya menurut saya lebih baik bahasa Indonesia. Itu bahasa Inggris bahasa miskin. Kalau bandingkan bahasa Jawa, waduh jauh banget itu. Padi, beras, gabah, menir, apalagi karak. Karak itu kan nasi crispy ya kan. Kemudian apalagi bubur. Waduh banyak banget kita itu. Padi. Yang dalam bahasa Inggris itu saja, rice saja itu. Waduh. Ini bukti bahwa kita punya kejayaan di masa lalu. Itu loh maksud saya, itu yang diakses. Tanpa harus jauh-jauh ke Yunani kemana. Oke, itu ya, itu pintu ya, tapi jangan berhenti di sana. Nah, kerja-kerja ilmiah seperti ini seharusnya. Katanya Heri, wah kalau banyak kerja ilmiah begini, kapan kawinnya Pak? Ya kawin dulu baru kerja ilmiah, kan gitu. Solusi ya. Saya 2022 ini saya melihat Yani semakin senior, Habib iya juga semakin bijaksana. Orang bijaksana kan tidak ada yang muda kan, tua pasti itu. Kemudian Heri juga semakin matang. Nah itu dia. Oh belum, jauh itu. Nggak usah disebut juga itu. Nah ini saya bicara kepada yang ustadz-ustadz ya. Ini kerja kita ini. Jadi mari kita berkarya menulis. Insya Allah mulai malam Jumat depan ya, kelas menulis kita mulai lagi dalam bahasa Indonesia yang baik. Supaya setara ya, menyampaikan ilmu-ilmu dalam bahasa. Kenapa sih kita ngutip filsafat barat? Karena literatur melimpah, sementara filsafat Islam sedikit, filsafat Cina, India sedikit itu. Nah ini loh, itu yang mereka lakukan apa namanya? Itu revolusi bahasa. Lalu mereka kuasai dunia. Coba apa istilah kedokteran? Bahasa Latin. Apa orang Indonesia nggak ada kedokteran? Apa orang mana lah? Orang Batak, orang Bugis punya itu kedokteran semua itu. Kita kalau sakit apa ini kesandung apa kuku menganga ke atas dicelupin ke kotoran dayat ya kan lalu sembuh. Kotoran sapi maksud saya itu. Nah itu dia. Mungkin demikian ya. Mungkin demikian. Jadi yang salah satunya yang merusak dia artis-artis lah itu pasti itu. Ini sebenarnya sudah sering kita kemukakan. Jadi kalau mau maju kita mulai dari bahasa kita yang baik, menulis dalam bahasa Indonesia yang baik, bertutur kata dalam bahasa Indonesia yang baik, kesalingan apa tadi,
Ada kalau dicari. Itu Ustadz Yani ngasih tahu tadi itu. Coba Anda pakai kaos kan seneng kan, pakai kaos yang ada tulisannya Inggris itu. Apalah, padahal bullshit tulisannya kan, bull kotoran sapi maknanya itu. Iya, kemudian apalah yang fanatik Cina seperti Ustadz Mu'id itu. Ada gambar orang kepleset, ya kan? Tulisan bawahnya Tai Licin misalnya. Yang seolah-olah Cina, tulisan pakai. Nah, itu dia. Baik, demikian Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan.